Saya punya pertanyaan. Saya perhatikan bahwa Wasti telah dianiaya. Ini semua tentang dia menolak diperlakukan sebagai properti Ahasiweros yang bisa dia banggakan. Dia hanya menolak untuk datang ke sana karena istri bukanlah harta. Tampaknya Ihab adalah seorang feminis. Tampaknya Wasti diperlakukan dengan tidak adil. Dia merasa raja ingin memamerkannya di hadapan semua orang hanya sebagai komoditas saja. Apakah reaksinya benar ataukah salah? Lihat raja mabuk karena dia minum anggur, Mabuk. ya, dan mabuk. Dan tentu saja seorang pria mabuk tidak cukup sadar karena kehilangan stabilitas mentalnya. Jadi saya melihat bahwa perintah itu sendiri tidak masuk akal. Apa Ya. maksudnya? Seorang pria baik pangeran, pejabat, dan bangsawan untuk melihat kecantikan istrinya. Mungkin dia ingin menyombongkan dirinya di hadapan orang. Dan saya pikir begitu. Menurut saya Ratu Wasti menolak perintahnya merupakan keputusan yang tepat karena itu merupakan perintah yang tidak logis. Namun akan bijaksana jika dia mencoba untuk menyelamatkan situasi. Maksud saya perintah ini memang tidak sesuai, tapi karena dia adalah kepala seluruh kerajaan dan dia adalah suaminya, Wasti seharusnya bertindak dengan lebih bijaksana untuk menghindari masalah dan konsekuensi menolak perintah semacam itu. Tapi jangan pernah lupakan bahwa tangan Tuhan bekerja dimanapun. Jadi apa tindakan seharusnya yang paling tepat untuk dilakukannya? Mungkin dia mengikuti perintah raja namun dengan batasan tertentu dan pada saat yang sama dia masih akan menyelamatkan kecantikannya. Ini adalah sudut pandang pribadi saya, tapi tetap saja di semua tingkatan apapun ini tidak pernah merupakan perintah yang logis atau masuk akal. Sedangkan untuk sisi praktisnya kita tidak boleh lupa bahwa kita harus menunjukkan keindahan moral kita sebagai gereja dan individu. Keindahan Kristus dalam kita harus diperlihatkan pada seluruh dunia dan semua orang. Saudara Fayez ingin menambahkan? Saya membandingkan dengan Abigail, di mana suaminya mabuk dan tidak sadarkan diri, jahat, bodoh, dan kejam. Tetapi ketika ada masalah, dia bertindak dengan cara yang sangat bijaksana dan mencoba menyelesaikan masalah. Dan datang kepada Daud dan terus mengatakan kata-kata manis kepadanya yang membuat tangannya lumpuh dan berubah pikiran dari apa yang akan dilakukan pada Nabal. Jadi saya melihat bahwa Wasti harus menunjukkan pendudukan diri, karena bahkan ketetapan yang dikeluarkan setelah itu mengajak setiap perempuan untuk tunduk pada suaminya. Dia harus tunduk dan menetapkan beberapa batasan bagaimana dia akan tampil di pesta itu. Pakaiannya di mana dia akan muncul di hadapan orang-orang ini. Dia harus tampil sopan, berbudi luhur, dan terhormat. Dan pada saat yang sama, dia akan mematuhi suaminya dan menunjukkan pendudukan diri dan menghindari terjadinya masalah. Oke, saya ingin menerapkan apa yang dikatakan pada hubungan antara suami dan istri. Maksud saya, apa yang Alkitab katakan kepada para istri tentang tunduk pada laki-laki mereka dan apa artinya laki-laki. Tetapi jika kita fokus pada wanita di sini, bagaimana seorang wanita tunduk pada suaminya? Apa batasannya? Apa itu penundukan diri dan apakah batasannya? Ada ayat yang menetapkan batas-batas tersebut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi batas-batas seorang istri menuruti suaminya tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Jadi ini bukan penundukan yang mutlak, Tentu bukan saja penundukan tidak. mutlak. Ini maksudnya tunduk pada Tuhan. Dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya tadi mengatakan bahwa di satu sisi Wasti benar karena perintahnya tidak logis, tapi di sisi lain seperti yang kita bahas tadi, dia harus bertindak dengan cara lebih bijaksana untuk menghindari masalah yang mungkin saja terjadi. Oke, pertanyaan Ihab mewakili bagian lain yang belum kita tangani, yaitu beberapa laki-laki menganggap istri mereka sebagai properti yang mereka tangani sesuka mereka, seperti memamerkannya di depan orang atau bahkan menyembunyikannya dari orang, dan dia bertindak sebagaimana dia adalah miliknya. Bagaimana pandangan Alkitab tentang wanita ataupun istri? Kitab suci mengatakan bahwa seorang wanita mewakili tubuh suaminya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kita harus mencintai istri kita seperti Tuhan mencintai gereja. Kasih yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya memiliki pertanyaan hipotesis yang muncul di benak saya. Apakah Ahasiweros akan memukul Wasti sang ratu karena sang istri tidak patuh padanya? Apakah ada ajaran dalam Alkitab yang membenarkan seorang pria memukul istrinya akibat tidak menaatinya atau tidak tunduk padanya? Tidak ada ajaran seperti itu. Namun firman Tuhan mengatakan, suami, kasihilah istrimu.
sama seperti kasih Kristus kepada jemaat. Juga Rasul Petrus berkata, "Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab Ya. tidak pernah orang membenci tubuhnya tapi mengasuh dan Tetapi merawatnya." mengasuhnya dan Jadi merawatnya. ada aturan dan norma dalam hubungan suami istri seperti yang direkomendasikan Alkitab. Tentu. Saya punya sesuatu untuk tambahkan. Silakan. Anda bertanya apakah mungkin Ahasiweros akan memukul Wasti atau tidak karena dia tidak mematuhinya. Saya pikir ya itu mungkin karena berbagai alasan. Pertama, dia bukan orang beriman dan mabuk. Dia tidak tahu apa-apa tentang kitab suci yang di dalamnya ada hukum surgawi ilahi tentang bagaimana seorang pria yang saleh mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya harus memperlakukan istrinya. Jadi mungkin Karena saja dia dia bukan orang menyakitinya. percaya dan mabuk. Karena Jadi dia bukan maksud orang yang Anda, beriman. setiap pria yang tidak memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, hidupnya belum berubah, bisa saja ia memukuli Dia mungkin istrinya. melakukan apa saja. Dan ini seperti perilaku orang gila yang melukai tubuhnya, Benar. orang yang kerasukan setan di Gerasa.